Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan fi'il mudhari. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufarriqi din ni'amil wasiyatil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma assalatu ma'assalamin daimi 'ala rasulil qurasyil khatami. Ahsanallahu ilaina wa barakallahu fina jami'an. Tsumma qala al musannif Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Wa amma bina'uhu 'ala al fathi famasyrutun bi an tubashirahu nunut tawkidi lawzan wa taqdiran. Nahwu kalla la yumbadanna wahtarastu bidhikril mubasharati min nahwi qawlihi ta'ala wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun latublawunna fi amwalikum fa imma tarayinna minal bashari ahada fa innal alifa fil awwal wal wawa fil tsani wal ya'a fil tsalits fasilatun bainal fi'li wan nuni fa huwa mu'rabun la mabniyun. Insyaallah. Kata beliau, adapun binanya di atas fathah. Sudah lewat kemarin dia mu'rab, kemudian mabni di atas sukun karena ada nun niswah. Yang kemarin ada nun niswah, yaitu di atas sukun. Mabninya di atas sukun. Sambungannya, wa amma bina'uhu 'alal fathi, adapun mabninya di atas fathah, famasyrutun, maka dipersyaratkan. Bi an tubashirahu nunut taukidi, dengan dia bersambung langsung dengan nun taukid secara lafaz dan secara takdir. Contoh, kalla la yumbadanna, lamul kalimahnya bersambung langsung dengan nun taukid secara lafaz, demikian pula secara takdir. Secara lafaz langsung terlafazkan, secara takdir tidak ada disembunyikan. Iya. Kemudian kalau itu mudah, kemudian saya keluarkan dengan menyebutkan langsung dari contoh firman Allah Ta'ala, wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun latublawunna fi amwalikum fa imma taroyinna minal bashari ahada. Sesungguhnya alif pada yang pertama, mana itu yang pertama? Maksudnya contoh yang pertama, la tattabi'anni. Waw pada yang kedua, mana itu? Pada contoh yang kedua, mana itu? Latubelawunna. Ya pada contoh yang ketiga, mana itu? Taroyinna. Fasilatun adalah pemisah bainal fi'il wan nun, antara fi'il dan siapa? Nun. Fahuwa mu'rabun la mabni. Kalau begitu dia mu'rab, tidak mabni. Dipahami ini saudara? Jelas ini? Iya, adapun cerita dari tattabi'ani tublawunna, iya, ada semua di catatan di bawah. Iya. Maka tattabi'ani catatan 133 fil mudhari majzum dengan karena ya lanahi, tanda jazmnya adalah penghilangan nun dan dia adalah fi'il mudhari mu'rab karena tidak bersambung langsung dengan nun taukid. Tanda ceritanya saya tidak ulang lagi, saya cuma bilang mu'rab. Ceritanya ada di matan. Kan saya sudah ceritakan ini ayat di mana? Di matannya, buka kembali di matan. Ya enggak saudara? Sudah ini atau belum? Maksudnya proses penghilangannya. Nah, proses penghilangannya. Demikian pula tublawunna. Asalnya adalah tublawunanna. Sini saya ceritakan sedikit. Kemudian waw diubah menjadi alif. Karena dia berharokat sebelum fathah maka menjadi tublawunanna. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun yaitu waw dan alif. Maka menjadi tublawunanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa. Kan ada alat penjazm ya. Beda kalau tadi. Tadi ada alat penjazm. Dihilangkan nun tanda rofa. Iya. Kemudian setelah itu, karena berturut-turut 3 huruf yang semisal, yaitu nun rofa dan 2 nun taukid, maka menjadi tublawunna. Kemudian waw diharokati dengan harokat yang sejenis dengan waw, yaitu dhammah. Karena bertemu 2 sukun, yaitu waw jama' dan nun taukid yang pertama, maka menjadilah latubelawunna. Sama dengan taroyinna. Sama juga ceritanya. Asalnya adalah taroyinanna.
kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelum fathah, maka menjadi taroinanna. Paham kan? Ini cerita juga berulang saudara ya di buku apa? Unwanud Dorof, kan di sana dibahas juga bersambung dengan nun taukid dengan cerita ini yang sama. Iya. Kemudian ya karena dia berharokat sebelum fathah maka menjadi taroinanna. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun ya dan alif maka menjadi taroinanna. Kemudian dihilangkan nun ropa, tanda ropa karena berturut-turut 3 huruf yang semisal, yaitu nun ropa dan 2 nun taukid, maka menjadi taroinna. Kemudian dia diharokati dengan harokat yang sejenis dengan ya, yaitu kasro karena bertemu dua sukun yaitu ya dan ya muannatsatil mukhatabah dan nun taukid yang pertama maka menjadi taroyinna. Dia mu'rab tidak mabni. Dipahami ini saudara? Intinya begitu. Kalau antum ditanya kenapa mu'rab? Karena nun taukid tidak bersambung secara langsung. Paham jawabannya? وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله ولا تسمعن مثل غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدوننك فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون فالتقى ساكنان هما الواو والنون فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو ضمة وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكنها منفصلة عنه تقديرا وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. Masya Allah. Kata beliau, demikian pula kalau pemisah antara keduanya ditakdirkan. Makanya tadi itu tidak boleh ada pemisah secara lafaz atau secara apa? Takdir. Bahkan kalau ada pemisah, tadi itu contoh pemisah secara lafaz yang tadi. Demikian pula kalau ada pemisah secara takdir, maka fiilnya juga mu'rab. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, wala yasudunnak an ayatillah wala tasma'unna mitlah, sama seperti itu juga. Ya, sama seperti itu juga. Coba ada cerita di bawah ya untuk yasudunnak. Ya, kenapa dikatakan takdir 136? Asalnya yasuddunanna, walaupun Ibnu Hisham sebentar akan kasih tahu sedikit tentangnya. Asalnya yasuddunanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena kemasukan alat penjazm yaitu lanahi. Maka menjadi yasuddunna. Kemudian dihilangkan waw karena bertemu dua sukun yaitu waw dan nun taukid yang pertama. Maka menjadi apa? Yasuddunna. Berarti ini fi'il mudhari'nya apa? Mu'rab atau mabni? Itu mu'rab karena sebenarnya tidak bersambung secara langsung. Ada penghalangnya. Mana yang dihilangkan? Paham tak? Karena ketemu dua sukun. Demikian pula wala tasma'unna 137. Asalnya la tasma'unanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena berturut-turut 3 huruf yang semisal, yaitu nun rofa dan nun taukid. Maka menjadi tasma'unna. Kemudian dihilangkan waw karena bertemu dua sukun, yaitu waw dan nun taukid yang pertama. Maka menjadi tasma'unna. Dipahami saudara? Alhamdulillah ceritanya tentunya sudah ada. Kata Ibnu Hisham, godo anan nun rofa hudifat takfifa. Jadi ini ayat la tasma'unna ya beda dengan yasuddunna. Kalau yasuddunna nun rofanya dihilangkan karena ada alat penjazm. Kalau yang ini tasma'unna ya ini sebenarnya ayat wala tasma'unna mitlah, semisal dengan yasuddunna. Cuman apa bedanya? Godo anan nun rofa, hanya saja nun rofanya hudifat takfifa, dihilangkan karena untuk meringankan. Itu nun lah dari apa? Perbedaan la yasuddunnak dan wala tasma'unna. Kalau la yasuddunnak, nunnya hilang karena penjazm. Kalau la tasma'unna, nunnya hilang karena takfifan, untuk meringankan karena ketemu 3 nun. Jadi hilangnya 1 nun ketemu 3 nun itu alasannya takfifa, untuk meringankan lafaz. Untuk meringankan lafaz litawalil amsal, karena berturut-turut 3 yang semisal. Ini tadi alasan yang kita berikan. Litawalil amsal, karena berturut-turut 3 yang semisal.
Summal taqo sakinan. Kemudian setelah itu ketemu sukun. Iya kan? Ketemu dua sukun. Maksudnya dihilangkan wawunya lagi karena nanti ketemu dua sukun. Dipahamkan? Adapun tadi yang pertama, kenapa ndak hilang wawunya? Ndak hilang ya-nya? Karena sebenarnya yang sebelumnya fathah untuk menunjukkan alif yang hilang. Kalau ini kan ada bukti sebelumnya, yaitu domma. Kalau tadi ndak bisa di domma. Karena sebagai bukti untuk alif yang hilang. Makanya ini boleh hilang yang ini. Kalau tadi ndak boleh hilang. Iya. Aslu qabla dukhulil jazim. Asalnya sebelum masuk penjazam, yasuddunan naks. Paham saudara? Itu asalnya. Ibnu Hisham ceritakan asalnya dan saya sudah kasih tahu di bawah. Asalnya sebelum masuk penjazam adalah yasuddunan naks. Falamma dakhalal jazimu, tatkala masuk penjazam, wa lanahiyah itu lanahiyah, hudifatin nun, dihilangkanlah nunnya. Masuk penjazam. Faltaqo sakinan, maka bertemu dua sukun. Siapa itu? Al waw wan nun. Ini dicatatkan, saya sudah ceritakan. Yaitu ketemu waw dan nun. Fahudifatil wawu, maka dihilangkanlah wawunya. Kenapa? Belum kasih tahu alasannya. Li'tilaliha, karena dia huruf illah. Itu alasan pertama. Karena waw adalah huruf illah. Alasan yang kedua, wa wujudi dalilin yadullu alaiha. Dan ada dalil yang menunjukkan atas dia yang hilang. Siapa dalilnya? Wahuat domma. Yaitu siapa? Domma. Kan kalau tidak ada dalil tidak boleh hilang. Seperti taroyinna. Sama apa lagi contoh sebelumnya? Tublawunna. Itu kan wawunya malah diharokati. Iya-nya malah diharokati. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan atasnya. Dipahami saudara? Jadi kalau ada dalil boleh hilang. Boleh hilang. Wa quddirul fi'lu mu'rabha. Ini yang kita maukan di sini. Maka ditakdirkanlah fi'il itu adalah fi'il apa? Mu'rab. Wa in kanati nuni mubasyaratan li akhirih lafdon. Walaupun nunnya bersambung langsung dengan akhirnya secara lafaz. Iya enggak saudara? Coba antum lihat itu. Latasma'unna la yasuddunna. Bersambung langsung secara lafaz. Tapi munfasilatun anhu takdiro. Dipisahkan dari nun secara takdir. Karena antum takdirkan ada siapa yang hilang? Ada waw. Paham saudara? Terus yang tidak ada alat penjazamnya, ada nun. Kan banyak pemisahnya. Ini namanya tidak bersambung langsung. Dipahami ini? Tidak bersambung langsung secara takdir. Wa qad asyartu ila dzalika kullihi mumatsila. Saya telah isyaratkan kepada semua itu dalam keadaan berupa contoh. Coba antum lihat kembali matan. Belum kasih antum berupa contoh. Coba lihat. Ketika pembahasan nun taukid. Wa yuftahu ma'nunit taukidil mubasyarati. Labdon wa takdiron nahu la yumbadanna wa yu'rabu fi ma'ada dhalik. Di Arab selain itu yakumu zaidun wala tattabi'ani. Ada tak? Belum dah terangkan gitu. Cuman belum isyaratkan lewat contoh. La tattabi'ani tubelawunna fa imma taroyinna wala yasuddunna. Semua ada di contoh di matan. Paham saudara? Jelas ini? Semua. Iya, alhamdulillah. Setelah itu wa amma i'rabuhu fa fima ada hadainil mawdi'aini nahu yaqumu zaidun walan yaquma zaidun walam yakum zaidun. Nah, ini paling terakhir. Adapun i'rabnya, mu'rabnya, maka pada selain dua tempat itu. Mana dua tempatnya yang mabni maksudnya? Yaitu ketika masuk dengan nun taukid atau nun nisbah. Ada catatan di bawah. Dua tempat itu 138. Yaitu ketika tidak bersambung dengan nun nisbah atau nun taukid secara langsung. Jadi kalau antum bertanya kapan mabni dua tempat, kapan mu'rab selain dua tempat itu. Jelas saudaraku? Selain pada dua tempat itu. Contoh mu'rab, yakumu zaidun walan yakuma zaidun. Ini mansubnya. Walam yakum zaidun. Ini apanya? Ini majazumnya. Paham saudara? Jelas ini? Jelas ini? Selesai untuk fi'il. Setelahnya huruf. Kita nanti nih ya. InsyaAllah. Kita ambil setelah libur insyaAllah. Nah?
Ada pertanyaan? Fadal. Ada toroyinna itu boleh dikatakan dia tidak bersambung secara lafdan dan takdiran. Taroyinna tidak bersambung secara lafdan dan secara takdiran. Iya, karena ya-nya kan lafdan. Memang itu contoh untuk yang tidak bersambung secara lafdan. Kan? Ada lagi? Tidak ada? Sudah ada? Alhamdulillah. InsyaAllah berarti sisa huruf. Dah? Iya. Setelah huruf maka beliau akan bahas al-kalam. Iya. Setelah kalam baru kita masuk lagi jenis-jenis i'rab. Nah, ini semua ini masih tahap pertama ini, saudara. Ini masih tahap pertama ini, mengenal kata. Iya. Masih ada huruf. Setelah huruf kalimat baru al-kalam. Setelah al-kalam baru tahap kedua. Pembahasan bab i'rab dan mengenal tanda i'rab. Jadi ini kita ini belum keluar dari tahap pertama. Karena Ibn Hisham tahap pertamanya langsung disinggung satu kali semua. Jangan gini. Belum bahas isim. Belum singgung. Isim pengertiannya, alamatnya, kemudian langsung disinggung mu'rab dan mabninya. Langsung begitu. Dan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian belum singgung fi'il. Pengertiannya, alamatnya, mu'rab mabninya. Huruf belum. Nah, setelah libur. Iya. Setelah itu baru al-kalam. Al-kalam kan belum. Kan baru al-kalimah ini. Baru al-kalimah. Baru kata. Setelah itu al-kalam. Setelah al-kalam baru masuk pembahasan bab i'rab dan mengenal tanda i'rab. Kan? Setelah itu barulah masuk lagi yang lain. Jadi saudara, jadi Ibnu Hisham dan dia belum tidak berulang pembahasannya. Tidak berulang. Tidak ada lagi penjelasan nanti ke depan. Ini isi mu'rab, ini isi mabni. Tidak. Ketika bahas alamat i'rab ya yang mu'rab saja. Yang mu'rab saja. Dipahamkan? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, insyaAllah setelah libur antum datang cepat ya. Karena kita tentunya tidak menunggu orang. Tidak ada yang bilang belum kedatangan. Nih, siapa? Gunawan. Jamin dulu, kasihan kayu jati. Nih, tahu Gunawan? Nah, mendadak. Pokoknya kalau mau dapat ya datang tepat waktu. Dipahami saudaraku? Alhamdulillah. Iya. Manfaatkan libur. Kalau memang harus ke orang tua dulu ya. Udah, jamin dulu daurah. Nanti libur malah ke daurah, nanti orang tua mau minta lagi datang ke dia setelah daurah. Akhirnya ada alasanmu, terlambat kau Ustaz. Kenapa? Ke orang tuaku. Kenapa sebelumnya? Daurah. Daurah itu bukan buku. Daurah sidrap itu bukan buku. Bukan makanan. Iya. Seorang bayi tidak bisa dikasih makan nasi. Iya. Jadi daurah di sidrap itu bukan makanan. Dah, kan saudara? Iya, bukan makananmu itu syariah punya ajuri. Bukan punyamu itu. Dan jangan, ini mau dulu. Kalau memang mau kau belajar, ya kalau memang bahas saja buku murojaah. Yang memang makananmu sekarang. Dipahami saudara, bukan dihalangi, bukan dilarang, bukan. Tapi kita ini seperti Syekh ditanya, engkau sering gak hadiri daurah? Saya enggak. Saya lebih suka pelajaran-pelajaran yang silsilah. Karena dengan itu kita bisa berkembang sendiri. Daurah kan nanti antum cerita gimana apa antum dapat? Beramai orang. Cocok saudara tuh. Kan begitu. Ramainya orang. Apalagi didapat. Ada Ustaz. Anu juga kuliah. Gitu ceritamu. Dah ada faedah. Faedahnya ramai orang. Jadi maksud saya, libur ini pulanglah ke orang tuamu. Dan layani dia selama antum libur supaya nanti antum tidak dihalangi lagi saat belajar ya kita. Saya pulang dulu belajar. Kan orang tua itu 2 hari 3 hari selesai nih.
habis itu, sisanya beban. Ya, harus dibelikan lagi datanya. Nah, harus ini lagi. Iya enggak saudara? Iya, jadi maksud saya kalau memang orang tuanya butuh, orang tua mau dulu. Dan jangan dulu ikut daur. Bolehlah kalau ikut dauro yang dauro umumnya, nanti yang hari Ahad misalnya begitu. Yang dauro umumnya sih. Kalau pelajarannya jangan. Bukan makananmu itu. Kan saudara? Belum. Alhamdulillah. Bukan saya melarang ya sampai nanti antum kasih tahu usah-usah dilarang ke ustaz. Nggak, jadi maksudnya ini hanya sekedar kita ini jarang libur di RBA ini. Nah, ini saja kita libur karena kesepakatan antara ustaz-ustaz. Nah, kita liburkan saja dulu pesantren. Nah, iya kebersamaan. Kebersamaan. Kebersamaan kita para ustaz-ustaz, bukan yang masih itu kan masih ini belum pas. Iya, pas saudara tuh. Jadi yang diundang itu jangan sampai antum juga yang menghalangi tempat duduknya ustaz-ustaz. Nah, rame-rame padahal tidak terlalu paham. Nah, hanya menghalangi tempat duduknya ustaz-ustaz. Nah, ustaz-ustaz lagi antri makan, dia tuh terdepan. Nah, ya, lebih baik pulang ke orang tua lebih bagus dulu untuk ini. Kan kita jarang libur ini, saudara. Dan kalau memang ini untuk orang tua sih. Iya, kalau dauro itu saja kayak umumnya yang diterjemah. Kamu jangan cari semangat, cari-cari angin. Itu saja yang dauro umumnya. Kalau mau rame ceritanya, ramenya begitu. Yang dauro umum saja. Yang dauro umum saja. Dipahami nih saudaraku? Alhamdulillah. Bukan saya menghalangi, bukan. Kalau mau pergi, enggak apa-apa. Iya. Kalau antum mau pergi, enggak apa. Kan libur. Bebas aturan. Enggak diperiksa di HP-mu. Dan saudara enggak ditanya kau masbuk. Kan libur kita enggak ada gimana Sulaiman? Iya. Alhamdulillah. Ya enggak saudara Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi setelah libur insyaallah. Iya, kita lanjut nanti berarti di pembahasan langsung huruf wa amal haqu insyaallah. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir ya, pakai salam kita ya.